Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Diah Astri Seteningrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar dengan materi pemberdayaan komunitas bidang lingkungan. Mari kita belajar bersama. Bagaimana strategi pemberdayaan komunitas dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pemilahan sampah dari rumah? Bagaimana pendapat kalian? Ayo kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas bidang lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan, manfaat, dan bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas bidang lingkungan. Yang ketiga, menganalisis peran berbagai pihak dalam pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan komunitas adalah proses meningkatkan kemampuan, kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, serta melakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam bidang lingkungan, pemberdayaan komunitas berfokus pada upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga, mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan lingkungan tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Manfaat pemberdayaan lingkungan. Lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, berkurangnya pencemaran, meningkatkan kerjasama masyarakat, memperkuat rasa tanggung jawab bersama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, menambah pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha, dan meningkatnya kualitas ekosistem. Bentuk-bentuk pemberdayaan lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Contoh kegiatannya, pemilahan sampah organik dan anorganik, pembentukan bank sampah, daur ulang sampah, pembuatan kompos dari sampah organik, edukasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Manfaatnya, lingkungan lebih bersih, mengurangi pencemaran, menambah pendapatan masyarakat melalui penjualan sampah daur ulang. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di lingkungan yang gersang atau mengalami kerusakan. Kegiatan meliputi penanaman pohon di lahan kosong, pembuatan taman lingkungan, reboisasi kawasan hutan yang rusak, program satu rumah satu pohon. Manfaatnya mengurangi polusi udara, menyerap karbon dioksida, mencegah banjir dan longsor, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, konservasi sumber daya air. Air merupakan sumber daya penting bagi kehidupan sehingga perlu dijaga keberlanjutannya. Contoh kegiatan, pembuatan sumur resapan, penanaman pohon di daerah resapan air, perlindungan mata air, kampanye hemat air, dan pengelolaan sungai berbasis masyarakat. Manfaatnya menjaga ketersediaan air bersih, mengurangi risiko kekeringan, dan menjaga kualitas air.
Yang keempat, pertanian ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pertanian berkelanjutan. Kegiatannya meliputi penggunaan pupuk organik, pengurangan pestisida kimia, pertanian organik, sistem agroforestry, pemanfaatan limbah pertanian. Manfaatnya menjaga kesuburan tanah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Yang kelima, pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga flora dan fauna di sekitar mereka. Kegiatannya meliputi patroli hutan masyarakat, pencegahan perburuan liar, perlindungan habitat satwa, penanaman tanaman lokal, dan edukasi konservasi. Manfaatnya menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kepunahan spesies, dan menjaga fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Yang keenam, pengelolaan energi terbarukan. Pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya, biogas dari limbah ternak, mikrohidro, dan kompor biomasa. Manfaatnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan menghemat biaya energi. Tahapan pemberdayaan lingkungan. Yang pertama, identifikasi masalah lingkungan. Tahap awal adalah mengenali masalah yang dihadapi masyarakat. Contohnya, sampah menumpuk, sungai tercemar, banjir, kekurangan air bersih, dan kerusakan hutan. Metode yang digunakan, survei lapangan, wawancara masyarakat, diskusi kelompok, dan observasi lingkungan. Yang kedua, perencanaan program. Setelah masalah ditemukan, masyarakat bersama fasilitator menyusun program yang sesuai kebutuhan. Langkah-langkahnya menentukan tujuan, menentukan sasaran, menyusun kegiatan, dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, pelaksanaan program. Program yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan bersama-sama. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan, pelatihan pengolahan sampah, penanaman pohon, dan kampanye lingkungan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan. Tujuan evaluasi, mengukur keberhasilan program, mengetahui hambatan yang muncul, dan menentukan perbaikan program. Yang kelima, pengembangan dan keberlanjutan. Program yang berhasil perlu dikembangkan agar manfaatnya berkelanjutan. Contohnya, membentuk kelompok pengelola, menjalin kerjasama dengan pemerintah, mencari sumber pendanaan mandiri, dan membuat aturan lingkungan berbasis masyarakat. Peran berbagai pihak dalam pemberdayaan lingkungan. Yang pertama, peran masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan lingkungan, menjadi agen perubahan, dan mengawasi pelaksanaan program. Yang kedua, peran pemerintah. Menyusun kebijakan lingkungan, memberikan pendampingan, menyediakan fasilitas dan anggaran, dan melakukan pengawasan. Yang ketiga, peran lembaga pendidikan. Memberikan pendidikan lingkungan, melakukan penelitian, dan mengembangkan inovasi lingkungan.
Yang keempat, peran organisasi dan LSM. Memberikan pelatihan, mendampingi masyarakat, dan menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan jaringan kerja. Kemudian yang kelima, peran dunia usaha. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, mendukung program lingkungan masyarakat, dan mengembangkan plastik usaha yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, pemberdayaan komunitas bidang lingkungan adalah proses meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, kerjasama berbagai pihak, serta keberlanjutan program yang dijalankan. Dengan pemberdayaan yang baik, masyarakat tidak hanya memperoleh lingkungan yang sehat dan lestari, tetapi juga manfaat sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berkelanjutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.